Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Najiyah TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita basuh balik di dalam acara bincang-bincang bersama Buya kita, yaitu Buya Desmond MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alam sebut lagi tu ya. Masya Allah ya. Tambah sehat Pak Buya ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dekat doa ya. Alhamdulillah. Diberi kesehatan selalu, taufik mulai tuna ya. Tiap harinya sibuk. Alhamdulillah dia dikatakan sibuk, ya sibuk juga ya kan. Memang aktivitas nama tugas negara ya. Ada tugas negara, ada tugas umat ya, sama-sama dijalani. Insyaallah. Dan mudah-mudahan ya, diberi kemudahan oleh Allah Bu ya. Allahumma amin. Atas kegiatan Bu ya. Amin insyaallah. Jadi malamku kita bincang-bincang. Kini kan kita berada di Sasak Bu ya. Oh, iya. Kok di tepi Sasak, di pantai ya? Di tepi pantai walaupun malam pisau sananya ada ombak yang berdabu. Jadi Bu ya fenomena yang di belakang Bu ya, kan kaji ke fenomena tari Bu ya. Patang tu kita masalah ama-ama yang ama-ama yang konten. Konten itu kan viral tuh ya kan. Masya Allah itu jadi perbincangan dan alhamdulillah banyak juga yang respon dari pemirsa Najiyah TV. Alhamdulillah. Tentang konten itu ya. Jadi mana dusan awak bisa mendengar ya mencari ya. Betul Bu ya. Ada juga respon pemirsaku ya teragak ya. Pak cerita aja Buya tu aja mendengar pitaruh Buya tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau kini ku Buya, kau kan banyak kau masalah apa juga Buya? Ya. Dari ibu-ibu je nampaknya ku Buya. Tapi para akhwat lah istilahnya. Ama-ama. Tapi kalau untuk anaknya Buya. Ada istilahnya the power of emak. Kalau dia umak-umak ya. Power of umak-umak. Tapi kok power of umak-umak terhadap anaknya Bu ya. Jadi kan punya anak padusi. Tentu umak-umak aku inyo mencarian apa tibonya ya, pendamping hidup untuk anaknya tadi yang padusi. Ibaratnya kok calon junjungan anaknya ya. Calon junjungan anaknya yang akan mendampingi, membimbing anaknya ikut dunia dan akhirat ya. Betul Bapak. Jadi kalau apalagi kini kok situasinya mencari pemimpin ya nak. Betul ya. Itu kalau salah pilih kok Pak ya. Salah pilih bahaya ya. Betul. Apalagi itu kan sekali 5 tahun ya kan. Ikut nak sekali 5 tahun tuh ya. Memang untuk semua duit. Bahkan lebih dari duit ini. Betul ya. Tidak saja di dunia, kok sampai nanti insya Allah ke akhirat. Sampai di jannah insya Allah. Insya Allah amin ya. Jadi para umat-umat kita ku ya ini banyak juga yang mencari minta saran ke Buya kan. Minta pitaruh Buya tibonya. Nasihat untuk anak-anak gadis yang kini tibonya ini ingin memilih pemimpin apa namanya pendamping hidupnya atau orang tuanya yang mencarian jodoh untuk anaknya. Itu mungkin dia minta apa ke Buya tibonya teh. Ayolah Bang Taufik, artinya itu kan permasalahan kau tidak sabantar ya tak? Permasalahan bukan hanya didorong oleh nafsu ya tak? Memang memilih ibarat tadi kan memilih pemimpin kau. Iya betul. Kalau pemimpin pemerintahan mungkin sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun. Berakhirnya. Iya. Kalau ikut kan tidak ada berakhirnya dah. Sampai mati ya kan. Sampai mati ya. Jadi supaya jangan salah pilih ya. Tentu awak harus kenal apa kriteria-kriterianya, apa persyaratan-persyaratannya, apa ketentuannya menjadi memilih pemimpin gua. Iya. Kini kita jangan lulu yang macam-macam lawe-lawe, pemimpin rumah tangga gitu kan. Iku yang real sehari-hari, langsung bersobok jawab tiap hari. Kalau pemimpin belum tentu awak sebut hari lah kan. Kok enggak bahkan masalah pribadi pun awak jayo ya kan. Betul ya. Iya tak? Siang malam ya kan? Siang malam ya. Bahkan keturunan awak aku tergantung kan itu ya kan? Melanjutkan keturunan isuknya gitu kan. Kalau sempat salah ya itu salah. Jangan sampai memilih yang haram konstitusi apa namanya itu?
Iya lupa lah. Dari apa kok jangan salah pilih menantu kok. Iya betul. Pilih nasabnya dalam agama, pilih nasabnya. Jangan maaf kok ya. Celik nasabnya, ayahnya sia menantu kok. Oh, perlunya celik ya. Perlu. Maksudnya ayah dari apa kok ya? Maksudnya jangan dipilih anak zina. Itu bahaya tuh. Makanya pilih nasab tadi itu hati-hati. Karena maaf ya, maka jangan Allah kecilan melarang perbuatan zina. Kan zina kok keturunan. Iya tuh kok anaknya menurun. Tuh jaleh apanya kan? Ya, nasab tadi harus jaleh dalam agama. Naudzubillah lah, seburuk-buruk jalan tuh nanti kan zina tadi. Ya kan? Kalau apanya ndak jaleh asal usul keturunannya nanti ya. Sementaranya akan menjadi pemimpin bagi anaknya ya. Begitu loh yang amak-amaknya, ya kan, harus jaleh ayahnya sia. Jadi dalam agama itu tidak sembarang memilih. Kan ada beberapa contoh kejadian Nabi itu ada faktornya ganteng, rancak, enak. Face ya. Apa namanya face-nya. Ayolah kan itu. Ada yang kalau produksi cantik. Cantik, ya rancak, ya kan. Kalau yang laki-laki ganteng, ya kan itu. Betul, ya. Itu pun fisik tuh. Dulu sebabnya karena banyak ratonya, ya kan, banyak pitih. Iya betul. Atau keturunannya elok-elok. Tapi yang paling penting sendiri kita memilih pasangan tu atau menantu itu adalah langkue agamanya. Fasbar bizatid. Taribat yadak kepada Rasulullah. Pilih langkue agamanya. Kalau agamanya lah kuat, insya Allah yang tiga tadi itu menurut itu. Kalau cantik dan ganteng itu kan relatif ya Bang Taufik. Ya tentu memandang tuh ya. Itu memandang tuh. Menurut Ambo rancak, menurut Bang Taufik tentu rancak. Iya betul ya. Iya kan? Relatif. Atau rancak tuh mungkin 20 tahun yang rancak, besok kan buruk. Tuh keripik mana rancak. Tapi kalau agamunya sendirinya pakai, walaupun hitam tapi walaupun buruk pakai agamu rancak gitu. Nah, itu lagi rancak perangainya Bang Taufik. Nah, itu. Jadi kalau kita balik kepada agama kita Bang Taufik untuk mencari suami ini ideal gitu kan. Pencarian untuk anak ya. Untuk anak ya kan, untuk menantu kah atau untuk saudara kita ya kan. Tadi kan akhwat kalau banyak bertanya ya enggak? Betul ya. Ya enggak, atau gadis-gadis kita ya kan. Dan takicuh ada yang tarang ya. Nah, kalau bapak ya takicuh di tarang. Dari tarang takicuh. Dari takicuh di tarang. Beko datang nyoba kia auto apa beko Bang Taufik. Auto Mercy misal auto BMW. Iya. Lah takicuh kironya tuh berental. Kan banyak nih. Kalau gagah ya. Kini kan murah nah. Ini udah pulangnya dari Jakarta di merantaunya bawa moto Pajero baru tuh. Iya betul. Kironya tuh rental, ya kan itu. Awak adalah mencari gagah kok, ya kan? Itulah terpesona. Bagian anak gadis awak ternyata. Jangan takicuh di antara. Itu perlu apa ya. Jadi di sana sadonyo, ya kan? Kalau banyak kejadian Pak Taufik. Dia apa lagi dia awak, dia merantau gua, ya kan? Balah, lamunya merantau mungkin dia mencari bini atau mencari orang rumah. Itu pulang kampung. Itu pulang kampung. Buat cari pakaian steady itu. Ya dah, aksesoris. Merantau berhasil. Oto lah gagah, kan? Penampilan lah pentreng, gitu kan? Betul. Itu datang ke mama yang kadih-kadih. Adik mama kau nak apa? Dek mentu kau lah mencari kau lah terkesima juga jarang. Iya. Alah jadi salah. Dia orang nampak apa lo kayak? Nampak tadi. Kironya lah sampai. Rupanya punya. Merental kiro tu. Jadi apa poinnya tu ya? Jadi kita itulah Bang Taufik. Kita cari untuk mencari ko yang menantu atau suami yang ideal, ya kan itu. Calon pemimpin yang betul-betul sesuai syariat kita. Yang bisa membawa. Ada beberapa poin yang Bang Taufik yang kita bahas mungkin dalam kesempatan yang singkat kok. Dia malam larut ya. Iya betul ya. Yang pertama, calon suami itu harus memahami agama sehingga menjadi imam terbaik bagi keluarga di rumah. Itu syarat pertama. Itu cara mengetahui itu ya. Suamiku memahami agama, paham agamanya, kan kuncinya agama dulu. Iya. Ya. Jadi kunci yang pertama sekali kalau kita ingin memilih calon menantu
atau calon suami bagi para akhwat anak adik-adik. Iya. Siap cari kunci pertamanya itu kuat ndak agamanya. Baca rumah cari abang cari agamanya. Tentu kita cari bukan secara fisik saja, ya. Tapi lihat nanti bagaimana inyo, ya kan banyak kok. Kalau tampilan saja banyak kini. Yang tampilan fisik lah banyak orang yang soleh, ya kan. Iya. Tapi cari dulu kontennya, gitu kan. Casingnya, isinya. Betul nak paham agama kok, karena patangnya mungkin jadi preman, laki dia lah jadi buya lah. Iya. Atau baru tobaik lah jadi ustad. Gitu. Jadi tampilan fisiko cari dulu pengamalannya, pahamnya dengan kamu tuh. Iya. Jadi kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah pahamkan inyo beragamu, paham beragamu. Tentu pemahaman agama yang ikut tadi ko adalah paham yang samu agamuku yang dibawa oleh Nabi gitu sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengerti bukan hanya sekedar kesing, itu kan. Tapi pengamalan lahiriah batiniyahnya tadi mengikuti namanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tampak itu berbeda itu. Walaupun tampilan fisiknya nampaknya bisa dibedakan gitu. Aku mutadayyin namanya tuh. Mutadayyin ko ahli agama. Ahli agama, ya. Jadi kalau kita lihat pendapat dari Ibnu Hajar rahimahullah mengomentari hadis Nabi ko, ya. Kata beliau, siapa yang tidak memahami agama dengan mempelajari dasar-dasar Islam dan cabang-cabangnya, maka inyo diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Inyo diharapkan untuk dapatkan kebaikan. Aku kecil Ibnu Hajar kok, kecil hadis tadi. Iya. Jadi tidak ada minatnya untuk motivasinya memahami agama dan cabang-cabangnya. Maksudnya apa? Bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafal, ya kan? Tapi paham agama tadi. Pemahaman keagamuku bukan pemahamannya sendiri. Akan banyak kok, tapi pemahaman para ulama, para sahabat dari zaman dulu, beraja. Ndak nyoba baca ayat tu, hadis tu, nyoba pahami surang, ndak itu maksudnya. Tapi paham, aku yang kita mintaan ke Allah. Agamaku betul-betul paham. Nah, itu maksudnya. Ya? Jadi kalau misalnya nak mereka ya, misalnya ada orang misalnya yang datang atau mencari jodoh lah tibanya. Bisa ndak mungkin dengan cara kalau mau dekini ya memata-matai ya. Misalnya di manyo gitu kan. Sebelum menerima ya. Amalannya. Kalau batu sobok tuh apa ya kan? Oh, itu sebuah hal yang biasa untuk mencari tahu ya. Dibolehkan. Maka nanti dicari dulu apanya tadi ya. Kalau ini datang kawak ya dak. Iya. Nah, tentu kalau ini datang lah kamu terima. Tapi dulu dicari dulu apanya pemahaman agama itu ama pengamalannya tadi, ya kan? Iya. Sehingga jangan tampilan saja, betul-betulnya nyoba. Maka boleh kita para orang tua mencari tahu, mencari informasi. Akan pertama ke kawan akrabnya mungkin, atau mencari tahu ke keluarganya, ya kan? Atau ke gurunya boleh. Apa sebenarnya agama yang mengamalkan? Oh boleh itu ya. Kadang itu. Kalau pas tiba saja Bu ya, bisa ada tentu langsung kan, menilainya Bu ya kan. Tentu kan ada prosesnya, ya iya, kan? Betul. Ada proses. Jadi supaya jangan salah pilih sedia itu. Nah itu Bang Tupi ya. Nah itu yang pertama inyo adalah mau belajar agama. Nah, itu dulu. Iya. Walaupun inyo nanti apa namanya itu ya. Ndak sekolah di pesantren ya kan, atau inyo ndak sekolah agama, tetapi inyo termotivasi untuk belajar agama. Kan beda kan enggak? Iya, betul. Kalau ada yang dari pesantren alhamdulillah. Tapi cari lo pesantren dulu. Ya kan? Ndak lo satu pesantren dulu kan itu kan. Ya kan? Jadi lain motivasinya kuat untuk beragama tadi. Betapa banyak ini yang sekolah-sekolah di umum tuh kini motivasi untuk belajar agama kuat. Duduk di majelis ilmu, jaleh gurunya sia. Iya. Nah, gurunya tampaknya menuntut ilmu agama tuh sia. Itu boleh kita cari tahu.
supaya awak jangan salah pilih. Jangan salah pilih ya. Jadi kita cari tahu melalui sia kawannya. Iya. Sia kawannya, sia gurunya di mana beraja agama. Berarti itu yang harus diketahui dulu ya. Karena kalau kini kan mencari tongkrongan biar orang kini ya. Nah, itu nih salah. Lupa yang iko kok. Nah, itu begitu. Oh, bekonya pakai sorban, beko pakai jubah datangnya. Betul ya. Dan kalau punya, alhamdulillah itu tampilan pertama ya. Tapi selami dulu, ini orang tua atau akhwat kok jangan coba tertipu. Saya lihat dulu apa pemahaman agama itu. Aku kunci pertama pahamnya agama itu. Pahamnya ke agama kok paham sunnah Rasulullah SAW. Nyo amalkan agama kok berdasarkan dalil. Nah, itu. Berarti itu yang utama. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Mantaufik adalah suami atau calon suami kok peduli pada kebagusan agama istri dan anaknya, bukan terus memenuhi kepentingan dunia saja. Nah, jadi inyo peduli lo, inyo tanggap lo, inyo punya perhatian lo kepada agama istrinya dan agama anak-anaknya. Tidak sekedar hanya memberikan sekedar materi saja ya. Fisik saja, ya kan? Tapi inyo bimbing istri dan anaknya tadi untuk ke agama. Tentu yang kunci yang pertama syarat tadi. Banyak kan mengajak istri dan anaknya untuk agama sementara nyo tidak punya. Sementara nyo tidak tahu. Dan tidak tahu kamu kan? Itu tuh. Jadi dalam hal itu Allah kecian dalam surat Tahrim itu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah ya dirimu dan keluargamu dari fitnah neraka. Kan awak dulu diselamatkan doa. Iya. Nah, tentu awak harus kepala keluarga itu harus berilmu tentang agama. Kepala keluarga dulu ya. Dulu. Baru keluargamu. Bahkan menyamakkan keluarga awak sementara awak alam tuh. Iya. Nah itu. Ini kuncinya semangatnya untuk mendidik anak dan istrinya kamu. Ya kan, menasihatinya. Ya kan? Berarti berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Karena tidak mungkin ini perhatian agama kalau inyo sendiri. Dan inyo sendiri tidak paham dengan agama. Atau tidak mengamalkan sesuai dengan yang tadi. Tidak mau belajar agama. Iya. Jadi kalau kita kutip pendapat dari Ad-Dahhak dan Maqatil itu ayat yang tadi kita baca. Nah, untuk kecilnya apa kocek Imam Ad-Dahhak ya? Haqqu 'alal muslim an yu'allima ahlahu ya min qarabatihi wa imaihi wa abidihi ma faradallahu alaihim wa ma nahahumullahu anhu. Kok kecil aja kok. Imam Ad-Dahhak mengomentari dari ayat tadi ya, menjadi kewajiban seorang muslim untuk mengajari keluarganya. Apa kewajiban seorang muslim? Termasuk kerabatnya, kerabatnya ya, sampai pada hamba sahayanya laki-laki, budaknya. Kalau di zaman dulu kan ada sahabat budak yang baru milik atau budak perempuannya. Ajarkanlah mereka perkara wajib yang Allah perintahkan dan larang yang Allah larang. Jadi itu. Di dalam ayat itu Allah kecil Ad-Dahhak mentafsirkan itu hak seorang muslim untuk mengajari keluarganya tentang agama. Mengajari karib kerabatnya. Kalau ndak berilmu tak mungkin yang majar. Tentu kalau ndak berilmu, ndak memiliki perbendaran agama, tentu balik ke majar. Iya. Apa kedajaannya? Mengaji tidak bisa, kan? Mengaji tidak bisa, ya kan? Bagaimana caranya? Jadi dia harus paham dulu, ya kan? Iya. Bisa mengajari nanti dengan anak istri tadi. Itu Bang Taufik, ya kan? Jadi kalau sebenarnya itu dorongan kepada kita para pemuda untuk belajar agama. Apalagi sabab-sabab pun. Apalagi nyo akan menjadi kepala rumah tangga nanti. Kan jadi pimpin gua. Iya betul. Nah, itu. Jadi kalau nyo bisa memberi contoh, ya kan, kepada istri-istrinya. Karena kepala rumah tangga kok Bang Taufik itu mengajak anaknya untuk sholat, mengajari anak istrinya untuk sholat. Iya ya? Betul ya. Kecil Allah perintahkan itu, kecil Rasulullah SAW. Muru auladakum bisolah, muru auladakum bisolah. Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat. Wahum abna sab'a sinin. Mereka berumur 7 tahun, ya kan? Wadribuhum alaiha. Wahum badal asyara sinin, dan pukullah mereka. Itu pukul mendidik kalau mereka sudah berumur 10 tahun.
Artinya ndak aja sholatnya tibonya ya. Dari umur 7 kan lawaklah proses mendidik, mengajarinya sholat di umur 7 itu. Perintah. Kalau diperintah tentu dia anak itu supaya paham sholat, tentu harus diajari tata cara sholat. Nah, dari umur berapa Ibu ya? Umur 7. Umur 7 ya sampai 10 atanya. Nah, dari situlah prosesnya mendidiknya sholat sampai nya berumur 3 tahun. 3 iya betul. Mendidiknya untuk sholat. Selama 3 tahun 10 tahun umurnya, bolehnya dilacui, dipukul untuk mendidik untuknya sholat. Tapi biasanya Bu ya, kalau lah dari 3 tahun tuh kita majanya. Kelas 10 tuh lah surang saya tuh ya. Jadi kadang-kadang kan itu kan banyak yang dilalaikan oleh kepala keluarga ayah. Hanya sekedar memberi fisik saja, memberi materi. Lagi PT di balian AP, balian onda. Iya betul ya. Alah. Dalam kewajiban ayah tuh. Sementara pendidikannya atau agamanya tidak pernah tuh kan bacaranya sholat, ya kan? Iya. Itu jadi harus perhatian di situ untuk menasihati tadi. Jadi Bu ya, hubungannya yang pertama tadi, DI-nya harus mengerti agama, kemudian pemahamannya juga harus kuat. Ya. Kemudian hubungannya yang kedua tadi, itulah pemahaman tadi lah yang Inyo sampaikan ke anak bininya. Artinya Inyo ajari anak dengan agama. Inyo sungguh-sungguh Inyo mendidik istrinya tadi. Kalau lah dapet kurang rumah awak lah jadi lah mengaji alhamdulillah. Iya. Kau para ikhwan kau sabab dah carilah yang lah jadi instan. Iya, kan? Yang lah siap Ibu ya. Itu istilahnya lah dapet pisang ketakubak tuh Bang Topi. Ya kan? Jadi kalau para sahabat istilahnya istilahnya tinggalnya milih lurus lah tuh India itu ya. Artinya tinggal menjago dari nol. Tentu itu harapan kepada pemuda para sahabat cari yang padusiku yang kuya kamu yang kayak kamu yang padusiku ya tentu caliaknya pergaulannya ya kan. Caliak hijabnya, caliak jilbabnya, caliak pergaulannya, caliak agama. Itulah jadi itu. Iya. Tinggalnya melurus-lurus sekete le. Tapi tentu nak lo mungkin lo ya aku mencari yang berhijab yang lah jadi. Sementara ini tentu aku tentu punya kriteria lo ya. Iya betul. Yang mau bahas kini kan yang untuk apa aja gini kok kan samunya apa gitu betapa banyak orang yang merindukan mencintai Laila enggak kenalnya. Jadi perlu kalau awak ingin elok calon awak tentu harus perbaiki awak diri awak. Ya kan? Kau nasihat ke orang bujang-bujang gitu wah. Jadi sebenarnya memang apa ya? Berarti orang tua kini memang kebanyakan kan banyak mencari fisik saja. Itu yang apa? Mau dicerita pembukaan tadi ya? Iya. Cari ada tongkrongannya. Fisik. Pakai oto, ya kan? Batanya apa istilahnya ya dirantau lah tibonya kan? Itu. Tanpa menanyuan yang tadi itu ya. Tadi. Kau harus selektif lah dulu. Iya, harus dicari. Yang ketiga Bang Taufik, yaitu kewajiban suami ideal tuh yang mampu memberi nafkah kepada keluarga dengan baik. Kan kita cari. Iya. Tentunya lah mumpuni, namanya lah siap. Ya kan? Nyo memberi nafkah kepada keluarganya tentu ya. Tanggung jawab kepala keluarga, kepala suamiku, nyo memberi nafkah kepada istri tadi. Ndak lo istrinya memberi nafkah ke nyo. Iya, itu terbalik tuh. Itu terbalik tuh. Kau istri bakal rajo nyo tidur yang di rumah. Iya. Tahu pergi ke lapau. Orang rumah ke rajo. Itu ndak boleh. Iya. Awak kau muruah wibawa laki-laki, kau harus kita berkarajo. Walaupun sakete yang kita bawa pulang ke rumah itu, tapi hasil pencarian awak. Ndak boleh kita istri kita tuh harus kita nafkahi, wajib. Ya. Jika kita kutip dari Muawiyah Al-Qushairi ya, dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ya. Mengenai kewajiban suami pada istri. Aku ditanya siapa tadi Muawiyah Al-Qushairi. Apa tanya? Kewajiban suami kepada istri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muawiyah kok. Kau yang harus kita pahami dek para kepada kita yang jadi pemimpin rumah tangga, suami-suami ya. Antut imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita au iktasaita wala tadribal wajha wala tuqbih
wala takbih wala tajhar illal fil bait. Nah, ini kewajiban suami kecil Rasulullah kepada Muawiyah Al-Qushairi kan. Iya, Nah, engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Jadi awak makan, memberi makan kepada istri tadi apa yang makan. Aku terbalik ke Bang Taufik, awak makan lama-lama di luar. Iya. Sementara untuk istri dan anak awak, tidak awak perhatian. Aku kezaliman kau. Jadi kalau awak makan yang luar yang lama-lama, dibawa pulang. Atau di Bali loh. Nah, Iya. Apa yang awak makan di luar tu agih makan. Kadang gitu kan lebih banyak kongko di luar begitu. Kedai itu makan lama-lama. Makan lapau ya. Lapau. Lama-lama orang rumah awak makan pucuk Perancis rumah atau ikan asin kan. Iya. Abu-abu luar ya. Antat imaha idza ta'imta. Itu. Kemudian engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Wa Bali kayaknya pakaiannya. Bali dasar bajunya, di Bali bajunya. Ya kan? Sebagaimana awak membeli baju. Iya. Wajiban awak untuk menjaga aurat istri awak dan anak-anak perempuan awak tadi. Kadang kan di awak apa gue, kadang-kadang istri yang belum beli baju laki gitu. Harus terbalik. Terbalik. Ya. Kita anggarkan pitih untuk belanja waktu membeli pakaian istri awak. Supaya bisa menjaga. Itu. Dan apa kerja Nabi kepada Muawiyah tadi lagi Pak Taufik, ya? Engkau tidak memukul istrimu di wajahnya. Jadi kita tidak boleh KDRT. Menampak fisik dimukul. Jadi kalaupun nanti awak ada kesal atau apa, budak boleh main tangan. Tak boleh memukul wajah. Karena Islam itu dari dulu tuh ya. Dia memang memukul istri maksudnya itu memukul dalam rangka mendidik, bukan memukul dalam kekejaman. Kan gini kan KDRT. Iya. Dulu laki-laki yang tega menghajar istrinya. Iya betul. Ya kan? Sampai ke kantor polisi, laporan polisi kan? Itu kan perlindungan. Kan istri kelah orang tuanya kelah diagihnya kawak. Wah, kan perjanjian yang bisa kembali, perjanjian yang erat yang kuat. Maka itu jangan cari milih menantu yang ringan tangannya. Sestek lah tangannya. Tangan. Kau larangan Rasulullah kepada kita para suami tidak boleh main tangan. Iya. Kau masalah sepele-sepelenya main tangan. Itu tidak boleh dalam agama. Itu kezaliman. Ya. Dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah. Tidak boleh awak memburuk-buruk rumah awak itu. Kadang saya sebutnya kurang. Di medsos lo ya. Di medsos lo kejelekan pasangan awak. Kau diumbar lo di media massa. Nah itu yang salah. Apalagi diceritakan ke pihak ketiga. Itu tambah apa? Tambah apa? Kompor tania tanah. Betapa banyak yang terjadi pagar makan tanaman. Pagar makan tanahnya curhat ya. Curhat ke orang kekawannya. Lah tahulah rahasia rumah tangga awak. Atau diolah ada kawan gue kan. Iya betul. Apalagi baca chatting lah kan. Chatting lah. Itu yang banyak terjadi gini Bang Taufik. Jadi kalau sampai lah ke Buya itulah banyak permasalahan yang alhamdulillah dapat kita coba cari solusi. Banyak yang terjadi. Karena kan masalah rumah tangga yang masalah yang apa namanya. Yang tidak akan pernah kunjung salah saya kita bahas. Iya, ada taruhnya ya. Ada taruhnya masalah apa lagi nih? Iko masalah ini besok tuh. Iya. Dulu mungkin rumput tetangga lebih jauh lagi ku. Ini beda-beda. Tapi berkecimpung di apalagi kini zaman keterbukaan gini gua. Zaman yang ruang terbuka sudah lagi. Kalau ndak iman gitu. Ya gue kita cari kini pernah kita bahas dulu terjadi di sebuah daerah di kota Padang angka perceraian yang meningkat. Iya. 100 hari itu ya. 100 hari. Nah itu jadi. Akibat apa? Akibat suami istri itu tidak tahu dengan hak dan kewajiban. Nah, jangan ceritakan keburukan. Cukuplah awak rumah. Nah, boleh lo awak memboikot istri awak tadi, kecuali di rumah. Menghajarnya tadi. Hajar itu bukan menyinggung, tapi hajar itu menasihati istri awak dalam rangka pendidikan kayaknya. Kalau nyo berbuat nusus ke awak, membuat hal-hal perangai yang tidak, boleh awak berpisah ranjang inyo, tapi di rumah.
Jangan ikut lo keluar rumah, ya kan? Nggak perlu orang tahu dah ya. Nggak perlu orang tahu tuh. Ikut dia bertangka di orang rumahnya, nyopai ke mah. Woi ke kafe. Syukur buku kafe ya. Buya kafe. Karena alhamdulillah kalau situ kan orang soleh. Iya. Kalau kafe yang sama lah, kau pergi itu lah kacau. Itu lah kacau tuh lah. Itu dah dia bumbu lah, kawan. Sehingga terjadilah keretakan rumah tangga yang berujung kepada kehancuran rumah tangga tadi. Jadi hendaknya si suami ko tahu dia menjaga rahasia rumah tangga. Istri pun begitu loh. Iya. Ndak sado lo di keluar di medsos doh. Bukan zaman kini Bang Taufik kan sama masak boleh jari yang di rumah bawa expose keluar kan. Expose baca lian. Baca lian lo gitu. Jadi rahasia awak di dapur awak bak. Beko rahasia di bilik lo kan di keluar di medsos. Betul ya. Alhamdulillah lah ya kan. Itu. Jadi dalam Islam kok ya, berarti dari Nabi awal lah diajarnya sadolah ya. Betul, jarang sadolahnya. Jadi itu nafkah kewajiban kepada suami, ya, untuk memenuhi kewajiban tadi. Ya, itu kerja Allah. Yang banyak masalahnya itu juga ya. Poin niko yang terjadi ya. Yang terjadi ya masalah. Karena kelalaian beko ekonomi, suami nak mau kerajo. Iya betul. Istri yang kerajo ku banyak polemik Bang Taufik. Di lapangan gitu banyak. Ya lah mau kelamuan tentu panik lo orang rumah, kau ya tak? Kalau sehari 2 hari. Sehari masih hari. Awak menganggur jo, ya kan? Nak mau cari kerjaan. Insya Allah kalau kerajo di luar tu banyak. Kalau yang kelamuan. Pindah memandang kerajo tu ya kan? Yang mencari nafkah itu insya Allah. Yang memantang lah. Yang penting kita hasilnya halal ya. Iya betul. Unggihnya pagi dari pudang pai dengan perut kosong ke Rasulullah, pulang dengan perut kanyang. Kanyangnya. Unggihnya malah gadang tangannya. Kau awak tangan lagi ya kan? Tangan lagi sehat lah ya. Sehat, insya Allah. Jadi istilahnya dado yang menganggur gitu dari dunia. Kalau ini kan memicu pertengkaran go, memang ikut. Nah itu banyak pakar kamu apa misalnya. Apalagi istri yang kelaju di luar, hanya beko kongko jokan kawannya. Dulu traktir makan siang di mana? Kan ikut. Makan siang di mana? Itulah lain. Di mana? Lamu lu jadi laki orang berarti laki. Kalau masih mbak. Jadi curhat orang lainnya. Aku tuh. Maaf lah dok itu malam tadi itu galaknya jo laki orang. Sementara jo laki nya benar galak. Ya betul tidak. Kalau jo kawan aja laki orang tuh jo galak. Lama gitu ya. Apakah mau nikolo jo lakinya di rumah? Wallahu alam. Nah iya. Itu. Kebayu waktu. Jadi kerja Allah dalam Quran kerjanya tentang nafkah kok ya. Dalam surah At-Talaq ayat 7 kerja Allah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Kerja Allah. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak mengukulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau Allah berikan awak semampu awak, ya, memberi nafkah itu adalah menurut kemampuan awak. Makanya seorang istri harus paham dengan kemampuan suaminya. Aku ni kunci tadi. Iya. Timbal balik ya. Timbal balik. Iko awak suami awak penghasilannya sekian, ya kan? Tiap bulan. Iya. Yang diminta lebih dari itu. Baca aja tetangga. Itu baca tetangga. Sebelah beli Avanza. Iya. Sebentar lain lah beli Fortuner Pajero lo. Honda lo baru Honda ya baru itu. Betul. Jadi qanaah tadi harus ditanamkan kepada istri-istriku yang siapatnya jangan memasuk suaminya yang melebihi kadar kemampuan. Iya. Itu yang dialami oleh dicontohkan oleh sahabat dulu. Bahkan keikhlasan, ya kan? Para sahabat tadi mendampingi suami-suami mereka. Qanaah. Aku ujian kok kepada wanita-wanita kita, kepada umahat-umahat kita, kepada akhwat-akhwat, kepada gadis-gadis Minangkah, saudara-saudara kita. Jadi inilah kehidupan. Terkadang kalau kita mencari fisik seseorang tuh Bang Taufik, itu alun tentu hal kenyataan yang alami. Iya. Barangkali pernah dicontohkan dari Ustadz kita tuh, Ustadz Maududi ya. Itu kalau Abu pernah tagalak macam itu. Apa cerita itu ya? Kita hilang review tetap je betul renung. Ada seorang yang berdua sedang makan di kedai bakso. Tekan apa topik tu?
Yang surangko inyo yang pokok yang punya Astrea ko Astrea Astuti. Oh, Astuti, Astrea bulannya. Astrea 73, ya kan? Onda dulu tuh, Anda pertama itu tuh Bang Taufik. Astrea bulan dulu. Astrea bulan dulu, Astrea 73. Yang sebelahnya BMW. Ya kan? Sama-sama makan bakso. Sama parkir gitu ya kan? Yang cie ondanya Astrea Astuti tadi, Astrea 70, yang cie BMW. Sama makan bakso. Kalau secara fisiknya kita lihat siapa yang berbahagia? Kalau cila lahiriah tentu yang punya BMW. Punya BMW, ya kan? Wah, tampang mentrek, ya kan? Tampang gagah, pai mentraktir, ya kan? Makan, yang mempunyai Astrea Astuti tadi lah sudah makan bakso nyobai ya. Iya. Itulah puasnya. Iya betul. Ini ada utang lah kan itu. Ada pikirannya lah, ada masalah itu ya. Aneh orang di motor BMW itu sedang di situ, yo ditagih dek kawannya hutang, nelpon, utang sekian miliar. Kau yang punya Astuti, kau tadi ya. Presiden, ada sudah banyak waktu. Lapehnya, ini satu yang jalan ya. Jalan. Kalau ikut kan, telepon. Iya. Jadi gitu. Padahal dari fisiknya tuh harusnya ini lebih. Jadi kita mencari kebahagiaan kok. Kalau banyak kita bahas masalah saadah kok, itu harus kita ulang-ulang lihat. Cara kiat-kiat kita mencari bahagia kok. Jadi yang penting nih kita bangun di rumah tangga tadi adalah qanaah. Bahagianya Rasulullah bersama istrinya. Ada kitab yang kita bahas tuh, Bang Taufik, Ar-Rasulu fi baitihi. Kalau bersama akhwat tuh kita bahas tuh, Rasul tuh bersama di rumahnya bersama para istrinya. Ya kan? Iya, Masya Allah. Walaupun makannya sederhana, terkadang Rasulullah tuh dapurnya seminggu nggak berasok. Ya kan? Nggak berasok, tentu nggak duit api. Iya. Tapi keluarga tuh bahagia. Kan bahagia kau letaknya di hati. Berarti tidak di materi. Bahagia kau letaknya di hati. Kau itu kejar Rasulullah. Laisal ghina min kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kayu itu banyaknya ratu, tapi kayu itu adalah kayu di hati. Biarlah kita pakai Honda Vario misalnya, yang sebelah otonya Pajero. Tapi kita nanti Vario itu senang bahagia. Utang nak doh. Utang nak doh. Kalau sebelah ada Pajero. Pada kita tadi ya. Itu tadi. Iya. Aku yang kita harus paham. Ya itu. Ya. Nah, nangkape. Iya. Ya, Pak Taufik. Nangkape suami yang ideal tadi adalah untuk berusaha meluangkan waktu untuk istri dan anaknya. Meluangkan waktu. Kok kini kita kan healing kuah. Iya, betul. Tuh bawa anak-anak kita, keluarga istri-istri kita. Di hari libur kok kumpul bersama, makan-makan, kita nikmati keindahan alamku bersengkrama, anak-anak sama anak, istri sama istri, kita minum kopi. Itu kan nikmat di atas nikmat. Kadang-kadang kita kan di tengah kesibukan awak kan ndak terkontrol sehingga spekan tu lah sibuk ya. Sehingga waktu untuk istri dan anak kita tuh ndak boleh, ya kan? Sehingga habis waktu itu untuk berusaha saja kan. Ndak ada waktu kita untuk istri awak untuk membajaknya. Aduh, kawan awak Buya tuh. Adanya tinggal Jakarta Buya. Iya. Jadi inyo pe kerajo Buya jam 4:30 Buya. Iya. 4:30 kalau ndak tuh macet lah. Iya. Pulang dari kerajo arah jam 11 ya. Iya. Tiba di rumah. Tibilo sobok je aponya lah ya tu. Bila sobok je istri lah. Maka kini alhamdulillah Bang Taufik. Ini pemerintah kan lah keluar alhamdulillah kalau kita bercakap ke kebutuhan presiden tu. Untuk tingkat SMA SMK kini di Sumatera Barat lah 5 hari kerja. Mengikut Jakarta. Kalau Jakarta kan lama tuh. Senin sampai Jumat biaya. Senin sampai Jumat jam dinas. Agar apa? Agar hari Sabtu Ahad tuh nikmatilah hariku untuk bersama keluarga. Ajak keluarga ku untuk awak biasa makan lama-lama jo kawan-kawan awak, ya kan? Nah kini bawa lah rumah awak tuh makan. Iya betul. Istri awak tuh. Di sekolah terbuka nanti saling saling munosahah, saling nasihati, saling menikmati keindahan kuah. Ada rasa kecintaan tadi kepada awak. Jadi Rasulullah seperti itu, ya kan? Bahkan Rasulullah tuh membawa istri, mengajak istri, mempergilirkan istri untuk pergi safar. Itu berjalan. Berarti safar pun dibawa ya. Jadi kita ajak lo orang rumah awak tuh jalan-jalan. Apalagi mampu awak majaknya jalan-jalan ke umroh. Itu luar biasa. Healing kalau istilah orang kini. Itu healing.
Jadi aja hari ya Sabtu, Ahad tuh, ya kan, aja inyo ke tampe yang rehat lah. Nyo barangkali orang rumah awak kok sibuk, karena aduh berhenti itu dah. Dari pagi nyo jago sampai lalok, kau ndak aduh berhenti tangannya. Sibuk terus ya. Sudah mulainya mencuci, ya kan, memasak, alih anak diurus, ya kan. Iku ke dia apa dilayani segala macam kan sibuk tuh. Kita kan lah jago pai kan tentu alih. Apalagi nyolah perkara jual dua membantu kita mencari nafkah. Iya. Kalau yang di rumah saja alhamdulillah, tapi walaupun yang di rumah lebih barek oleh, ya kan, Robatul Bait tadi. Ada berhenti dah. Jadi agak kesempatan yang luangkan waktu kita kok untuk healing bersama. Iya. Jadi kita luangkan waktu untuk nyo ya. Itu yang harus kita lakukan. Dan kelima Bang Taufik ya, resepnya adalah kita para suami itu adalah banyak memaklumi kekurangan satu sama lain dan terus memperbaiki diri. Saling apa namanya itu ya? Memaklumi kurang kita kan tidak ada yang sempurna. Tidak perfeksionis aja orang ini. Iya, tidak ada yang sempurna. Sempurna. Kalau yang sempurna itu kan ya Allah yang sempurna itu. Iya. Kalau kita kan kekurangan. Ya kan manusia kan nukson namanya. Senantiasa berkekurangan. Oh kayunya pasti kurangnya itu. Pasti ada kurang. Pasti ada kurang. Ya, mau gitu kok ya emang. Yang sempurna itu nanti di akhirat. Kalau kita di atas dunia itu kurang. Bahkan orang tuh lah 99 kamarnya punyun surang, kurangnya lah. 100 tidak ya. Malam kini sih kok lalu, malam besok itu kurangnya lah. Kurangnya lah ya. Tapi Allah cukupkan nanti semua kekurangan kita dunia kok nanti di surga. Amin. Nah, fil jannah. Amin. Apa itu capailah itu. Ya. Di kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok hadis Bang Taufik kita kutip hadisnya. Iya. La yafraq mu'min mu'minatan in kariha minha khalqan radiya minha akhar. Ini kata Rasulullah. Janganlah seseorang mukmin membenci seseorang mukminah jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita itu, maka hendaklah ia melihat sisi lain yang ia ridhoi. Aduh kekurangan pasangan awak tu, istri awak tu pasti banyak kelebihan lain. Begitu hendaknya dibalik istri tadi melihat suami tadi. Di balik kekurangan suami awak tu pasti ada kelebihan suami. Apalagi di rumah tangga tentu tiap hari pasti ada kurang. Tapi saat dari kekurangan tadi awak melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi kekurangan tadi ditutupi. Nah itu. Jangan kekurangan kau diparunciang, ya kan? Iya. Itu kekurangan belas status. Belas status mana masalah sepele, ya gitu. Masalah ringan sebenarnya. Lapaya makan kini ya. Tapi dah tahu lo orang sedunia permasalahan awak di rumah. Maka itulah yang harus kita hindari. Cari maklumi itu. Harus saling memahami, ya kan? Kalau ikut insyaallah, ikut dan kita idam-idamkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saling memahami. Kalau dapat itu pimpinan ideal tu ya. Yang suami yang apa tu pimpinan ideal tu ialah tentu terpulang kini kepada pemuda kita kok syabab, ya kan, dan syabah ya, gadis-gadis Minang kita atau gadis-gadis perempuan mukminah yang lainnya, ya saudara-saudara kita untuk memahami konsep-konsep itu. Tidak asa-asa apa sih? Tidak asa-asa sih Bang. Jadi kalau kita yang orang tua memilih menantu, ya kan, kalau kita anak gadis memilih calon suami, pilihlah kriteria yang disebutkan oleh agama itu. InsyaAllah timbul ketenangan. Awak kan kebahagiaan. Karena pakaian. Ibarat pakaian kau Bang Taufik kan dipakai sekali. Memang sataruh. Ya sampai habis pakaian kau dipakai. Nah, kan? Ya mulai cerita di awal tadi lah. Kalau memilih pemuda gini kan sedang tren kok. Sedang musim memilih ini kan. Dan salah pilih sekali 5 tahun ya. Dan salah pilih. Iya. Ikut selama hidup sampai akhirat nanti, sampai surga nanti. Nah itu jadi bukan masalah simpel sebenarnya pilih memilih. Itu yang penting ya. Jadi agar perhatian kepada kedua orang tua, kepada para anak bujang dan gadis dalam memilih pasangan tadi. Mudah-mudahan dapatlah pasangan yang ideal. Iya betul. Pasangan yang betul-betul menghantarkan kebahagiaan
sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Ini sana kan tiba balik anak ya. Tiba balik. Yang memilih pemimpin atau suaminya ideal, yang padusinya harus ideal puluh. Ideal puluh ya. Kalau laki-laki tadi memilih agama juga kejar Rasulullah kan itu. Iya betul. Tiba dari laki-laki, misalnya dari cewek tadi. Awak mencari yang hafiz 30 juz. 30 juz. Sementara awak apa? Juz Fatihah sama dua anak kan apa? Mau bela syarat gue ya. Syarat juga hafiz 30 juz. Mencari istri yang 30 juz. Awak juz 30 apa? Kan jadi pikir malam je malam pikir punya harus sesuai lah makomnya tuh. Likul makom. Nah itu. Jadi kalau mendapat alhamdulillah ya kan. Iya, kalau bercita-cita itu perbaiki diri awak. Mungkin bisa saja dapat hafiz 30 juz. Kalau Allah berkehendak, minta ke Allah perbaiki diri awak. Karena yang laki-laki yang elok itu kecil Allah akan dijodohkan dengan perempuan-perempuan yang elok. Beritulah perempuan yang elok akan dinikahkan dengan laki-laki yang elok. Perbaiki diri awak. Iya. Insya Allah kalau kita perbaiki diri kita, Allah akan datangkan jodoh yang rencana. Saya hafiz yang 30 juz ini punya kriteria loh ya. Itu punya kriteria. Awak itu dapat suami yang 30 juz aja ya. Jadi itu perbaiki diri awak. Yang penting komitmen awak untuk membangun diri awak, untuk menjadi yang soleh dan solehah itu dulu. Betul. 30 juz itu tidak bukan jaminan. Tapi yang pentingnya adalah pemahaman agama itu tadi. Iya. Komitmennya untuk beragama tadi yang kuat, untuk menjalankan perintah Allah itu. Iya, kalau tiba dia apa ya, ikut sana kon dasar bana aku ya. Mendasar. Yang awak cerita yang malam kita bahas kok ya. Mendasar ya kan. Jadi sanak sadonyo saudara-saudara kita kok yang mendangah ya kan, baik di kampung dan di rantau, yang ikut akan basuh di lapangan gitu. Jadi lah Bu ya. Nah, itu. Jadi dari tengah malam Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Wah, jadi untuk dusanak kita dimanapun berada, Pak. Mudah-mudahan go hasil dari bincang-bincang kita malam ko itu menambah apalah namanya ya, pengetahuan lah untuk amak-amak kita, untuk para dusanak kita, ya mungkin ingin mencarikan jodoh untuk anaknya atau untuk para akhwat yang ingin memilih calon suami. Mencari pemimpin hidupnya, gitu ya. Iya, jadi tampaknya bergantung. Betul. Itulah salah satu yang lah dicapain deh, Bu ya. Di sebelum kita tutup, Bu ya, mungkin ada istilahnya pitaruh buya. Pitaruh buya yang terakhir. Pitaruh. Jadi nan buya kecian tadi dun sanak sadonyo pemirsa Najia TV, ko bincang-bincang santai kita Jamang Taufik di malam kini ko, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sadonyo. Kepada orang tua dan sana ama-ama atau apa-apa itu nanti mencari menantu atau akhwat-akhwat gitu atau anak gadis gitu, saudari-saudari gitu akan menjadi suami, menjadi laki junjungan. Pilihlah seperti yang kita sampaikan tadi 5 kriteria yang kita sampaikan. Yang antaranya yang terpenting itu adalah ba'ainyo beragamu, lai taatnya beragamu, lai menjalankan perintah Allah ya, adab akhlaknya, sopan santunnya, budi bahasanya, tidak tanduk dan tingkah lakunya di masyarakat dapat kita cari. Jadi mudah-mudahan dalam memilih kau tidak salah pilih. Di nasihat kita juga jangan salah pilih. Jangan salah pilih. Apalagi gitu dekat mencari pemimpin gua, jangan salah pilih. Jangan salah pilih memilih pemimpin. Jangan saja kayu saja, kan, atau fisiknya saja. Tapi yang penting komitmennya untuk membawa kita nanti betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bahagia rumah kita di dunia dan bahagia nanti di saruhu insyaallah. Mudah-mudahan apa yang Buya sampaikan berkenan kepada kita selanjutnya. Kok benar yang Buya sampaikan datang dari Allah, kok salah datang dari Buya sendiri dan dari Tristan. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Itu mungkin coba Taufik. Jadi Buya, makasih banyak Buya ya. Alhamdulillah pemirsa Najia TV dimanapun berada. Sekian dulu bincang-bincang kita dengan Buya Desmond MA. Insya Allah kita sambung balik di lain waktu dan lain kesempatan dan dengan tema yang berbeda. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.